Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Renungan pagi hari ini untuk tanggal 27 Februari 2021 kita ambil dari Mazmur 37 ayat 37. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih perkenankan kami ya Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berkati setiap kami yang mendengarkannya dan berkati hidup kami sehari-hari ini, dan hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 37. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara-saudara, Raja Daud memberi kunci masa depan dengan menunjukkan fakta-fakta. Dari pasal 37 tersebut ada 3 kata sifat yang bersifat karakter pada manusia, yaitu orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai. Ketiga kata tersebut kita harus sepakati dulu artinya. Tulus berarti tidak berpura-pura, apa adanya, tidak munafik, hidupnya lurus, tidak macam-macam. Jujur berarti berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya, tidak berbohong, berkata ya jika ya dan berkata tidak jika tidak. Dan hal ini bisa kita lihat di Matius 5 ayat 37. Suka damai berarti tidak suka mencari masalah, selalu hidup dalam perdamaian, membagi perdamaian kepada orang lain. Juga bisa kita baca pada Roma 12 ayat 18. Masa depan di sini adalah masa depan penuh harapan dari Tuhan. Setelah mengetahui hal tersebut, berarti kita tinggal memilih tentang masa depan kita dan tidak perlu kepada peramal yang lagi tren akhir-akhir ini bicarakan di media sosial. Manusia itu membutuhkan rasa aman untuk masa sekarang maupun masa depan, baik di dunia maupun di balik kematiannya besok. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut, tidak terkecuali untuk motivasi orang beragama. Daud dalam Mazmur ini mengungkapkan rahasia masa depan orang yang benar, yang hidup jujur, tulus, dan menyukai damai. Rahasia jaminan yang teguh ini hanya ditemukan dalam relasi orang benar dengan Tuhan. Dalam implementasi kehidupan, relasi orang benar adalah menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik serta mengikuti jalannya. Jargon kata jujur, tulus, suka damai sering dikumandangkan untuk daya tarik dalam kampanye. Karena ketiga kata tersebut mencerminkan karakter orang yang dapat dipercaya. Dalam kehidupan di dunia, manusia sering mempertunjukkan keberhasilannya tanpa menyadari bahwa keberhasilannya tidaklah dilakukan sesuai dengan kejujuran dan kedamaian. Kepentingan pribadi mendominasi pola hidup yang individualistis.
Hati yang tulus dapat diartikan sebagai hati yang bersih. Apa yang dikatakan atau yang dilakukan sama dengan apa yang ada di hatinya, tidak dibuat-buat. Hati yang tulus dengan hati yang jujur memiliki makna yang sama dan sepadan. Dalam keseharian kita akan merasa lebih nyaman bersama orang yang tulus. Kita tidak perlu harus menduga hati yang tulus. Kita tidak perlu ragu dengan orang yang tulus hatinya. Banyak hubungan persahabatan tidak langgeng, bahkan putus akibat ketidaktulusan. Betapa sering kita kecewa dengan ketidaktulusan orang yang kita pun harus tulus juga dan jujur juga. Juga banyak atau ada orang yang kecewa dan tidak puas dengan ketidaktulusan dan ketidakjujuran kita. Dalam hal ini kita harus minta ampun kepada Tuhan yang menilik hati kita. Ada beberapa alasan orang kenapa ketidaktulusan ini dapat terjadi yang sifatnya situasional. Antara lain takut dipersalahkan, takut ditolak, takut dimarahi, takut dinilai rendah, takut kehilangan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling parah, ketidaktulusan menjadi kebiasaan atau menjadi karakter. Mungkin juga ada orang senang, bangga dan puas ketidaktulusannya. Puas dan merasa berhasil jika bisa mengelabui orang lain. Dan ini adalah penyakit. Saudara-saudara, ketulusan dan kejujuran akan membuat hubungan kita menjadi baik karena ada damai di situ. Persahabatan menjadi bertahan bila didasari di atas ketulusan dan kejujuran. Itulah sebabnya mengapa dalam ayat di atas disebutkan ada masa depan. Karena kualitas kelanggengan hubungan masa depan kita akan dibentuk dan dibangun oleh kedamaian, ketulusan, dan kejujuran. Ingat juga bahwa rusaknya hubungan atau putusnya hubungan Allah dengan manusia dimulai oleh ketidaktulusan atau tipu daya yang dilontarkan ular itu. Hubungan masa depan antara manusia dengan Allah yang semestinya harmonis, tapi berakhir dengan hadirnya ketidaktulusan dan ketidakjujuran. Dengan berbagai alasan, memang sering sulit dan banyak tantangan ketika kita memilih untuk tulus dan jujur. Tetapi marilah kita berupaya dan berusaha. Upaya itu akan berhasil bila kita senantiasa belajar kepada Kristus. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpinnya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Shalom.
Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.